Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para muslimin muslimat, para hamba sekalian, mari kita terus-menerus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya istiqomahnya kita dalam beribadah kepada Allah itu tidak luput dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semuanya mendapatkan atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Alaq tentang asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Alaq. Suratul Alaq atau surah Iqra wa hiya awwalu syai'in nazala minal Qur'an. Surat Al-Alaq adalah surat yang pertama kali turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 1 sampai 5. Berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad An Aisyah qalat, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naum. Permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-sadiqah, yaitu adalah mimpi yang benar di dalam tidurnya Rasulullah SAW. Di sebelum turunnya wahyu ini, Nabi bermimpi dan mimpinya Nabi adalah mimpi yang benar. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Maka Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat suatu mimpi kecuali datang seperti cahaya subuh yang terang benderang. Tsumma hubbiba ilaihil khala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikannya beliau itu cinta untuk menyendiri. Yang lain nyembah berhala, yang lain mempersembahkan hewan kurban untuk berhala-berhala mereka, peribadatan mereka. Tapi Rasulullah diberikan petunjuk oleh Allah untuk apa? Bersenang dalam kesendiriannya. Fakana ya'ti Hira, dan Rasulullah SAW beliau senantiasa mendatangi gua Hira. Faitahannath, dan beliau itu beribadah di dalamnya. Tahannus wa huwa ta'abbudul layali zawatal adad, yaitu beliau berdiam diri bermalam di gua Hira sampai bermalam-malam wa yatazawwadu lidzalika tsumma yarji ila Khadijah. Kemudian Nabi pun membawa bekal. Jadi memang Nabi itu niat menyendiri, menjauhkan diri dari kemusyrikan, menjauhkan diri dari kekufuran, menjauhkan diri dari kemaksiatan di mana mereka minum khamar, menyembah berhala dan seterusnya, berzina. Maka Nabi menyendiri, tidak ikut-ikutan
Maka apa? Dengan menyendiri itu di Gua Hira, maka Nabi menyiapkan bekal, ya, makan, minum dan seterusnya. Tsumma yarji ila Khadijah, kemudian pulang kembali ke Khadijah. Fatuzuwida limithliha, kemudian dibekalilah oleh Khadijah. Hatta faja'ahul haq, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam haq, al-haq, kebenaran, ya. Wa huwa fi ghari Hira, dan beliau tatkala itu sedang berada di dalam gua Hira. Faja'ahul malak fihi, kemudian datang malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril, ya, ke dalam gua Hira tadi. Faqala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Qala Rasulullah SAW, faqultu ma ana biqari. Maka Nabi mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Ya, aku tidak bisa membaca. Qala, kemudian malaikat Jibril fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minnil juhud thumma arsalani. Kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan erat sampai dada ketemu dada. Ya. Kemudian apa? Tsumma arsalani, kemudian melepaskanku. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra, faqala Iqra. Ayo bacalah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Faghattani tsaniyah hatta balagha minnil juhud. Kemudian malaikat Jibril memelukku dengan erat. Kemudian melepaskanku kembali. Tsumma qala tsalitsa Iqra, bacalah, ya. Kemudian faqultu ma ana biqari, aku tidak bisa membaca, sampai 3 kali. Kemudian apa? Fa akhadhani faghattani tsalitsa hatta balagha minnil juhud. Kemudian malaikat Jibril pun memelukku dengan erat, kemudian melepaskan kembali. Faqala, kemudian yang keempat kalinya malaikat Jibril menalkin ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Iqra wa rabbukal akram, ya, dan seterusnya, ya, sampai, ya, wa 'allamal insan ma lam ya. Kemudian apa? Qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faraja'a biha tarjufu bawadiruhu hatta dakhala ala Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad ketika itu pulang dalam keadaan gelisah, gemetar, ketakutan, sampai Nabi masuk ke dalam rumah bertemu Khadijah. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada istrinya Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku wahai Khadijah, selimutilah aku wahai Khadijah. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw, maka Khadijah pun menyelimuti suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hilang rasa takutnya, sampai hilang kegelisahannya dan gemetarannya, ya. Faqala ya Khadijah, kemudian Khadijah mengatakan, ya, mali, ya. Rasul mengatakan kepada Khadijah, mali, apa yang terjadi padaku wahai Khadijah? Fa akhbaruhal khabar, kemudian Nabi Muhammad memberikan kabar kepada Khadijah. Qala qad khasyitu alayya, aku sangat khawatir terhadap diriku sendiri wahai Khadijah. Faqalat lahu, kemudian Khadijah, istri, ya, yang salihah, yang senantiasa mendukung suaminya, mengatakan, kalla, sekali-kali tidak wahai Muhammad. Abshir, bergembiralah. Fa wallahi la yukhzikallahu abadan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling menyambung tali silaturahim. Wa tasduqul hadis, dan sesungguhnya engkau orang yang paling jujur. Ya. Wa tahmilul kal, dan sesungguhnya engkau orang yang paling berkorban, penuh dengan pengorbanan. Wa tuqrid dhaif, sesungguhnya engkau orang yang paling memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibal haq, dan sesungguhnya engkau adalah orang yang paling membela kebenaran.
ya. Kemudian tsumman talaqat bi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ya, Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Kemudian Khadijah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju untuk menemui Waraqah bin Naufal. Nah, ini perhatikan ya. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu Qusay. Wa huwa ibnu ammi Khadijah. Waraqah bin Naufal itu adalah anak dari pamannya Khadijah. Ya. Akhi abiha, yaitu saudara bapaknya. Ya, saudara bapaknya. Wa kana mru'un tanassara fil jahiliyah. Ya. Waraqah bin Naufal itu adalah ya seseorang yang telah menjadi agama Nasrani ketika zaman jahiliyah. Ya, Nasrani, agama Nasrani, tapi agama Nasrani yang masih murni mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam. Wa kana yaktubul kitab al-Arabi atau al-Ibrani. Dan Waraqah bin Naufal itu menulis kitab ya dengan bahasa Arab atau dalam riwayat yang lain dengan bahasa Ibrani, ya. Wa katabal bil arabiyyah minal Injil. Begitu juga apa? Beliau Waraqah bin Naufal itu menulis kitab Injil dengan bahasa Arab, dalam riwayat yang lain dengan bahasa Ibrani, ya. Masya Allah an yuktab, ya. Dan beliau menulis terus, ya. Wa kana syaikhan kabiran, dan beliau itu usianya sudah tua, sangat-sangat tua, ya. Qad amiya, lagi buta, ya. Waraqah bin Naufal di mana zaman jahiliyah Waraqah bin Naufal yang ketika itu menjadi Nasrani, mengikuti ya ajaran Nabi Isa yang masih murni, ya. Kemudian beliau usia yang sangat tua, qad amiya, dan beliau buta. Faqalat Khadijah, maka Khadijah pun mengatakan, ibna ammi, wahai ya anak pamanku, isma' min ibni akhik, dengarkanlah dari anak saudaramu ini, yaitu Nabi Muhammad maksudnya. Faqala Waraqah ibna akhi ma tara, ya. Maka Waraqah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ibna akhi, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat, itu ya. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar atas apa yang beliau lihat, atas apa yang beliau alami, ya. Kemudian faqala Waraqah, maka Waraqah mengatakan, hadzan namus alladzi unzila ala Musa wa Isa, laitani fiha jad'an akunu hayyan hina yukhrijuka qaumak. Ini merupakan sebuah tanda dari tanda-tanda kenabian. Oh, jadi kalau orang yang masih mengikuti Injil yang asli, yang murni, sebagaimana Waraqah bin Naufal, maka Waraqah bin Naufal menyatakan yang hak kebenaran. Apa? Hadzan namus. Ini merupakan sebuah tanda-tanda kenabian alladzi unzila ala Musa wa Isa. Ini merupakan tanda-tanda kenabian sebagaimana diberikannya tanda ini kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Loh ini. Laitani fiha jad'an. Sekiranya aku masih muda, aku nuhayyan, dan ketika itu aku masih hidup. Khina yukhrijuka qaumak, ketika orang-orang besok akan mengusirmu wahai Nabi Muhammad. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bertanya kepada Waraqah, amukhrijiyahum, apakah mereka umatku, orang-orang mereka, orang-orang jahiliyah maksudnya, akan mengusirku, akan memusuhiku? Faqala Waraqah, maka Waraqah pun menjawab, na'am, ya. Lam ya'ti rajulun qad bima ji'ta bihi illa udiya. Wahai Muhammad, tidaklah datang seseorang dengan apa yang engkau bawa, yaitu engkau bawa itu risalah kenabian, kecuali apa? Pasti udiya, dimusuhi. Oh, jadi artinya apa? Konsekuensi menjadi nabi dan rasul, ya itu pasti ada musuh, ya, baik dari keluarga, baik dari tetangga, sahabat, dan seterusnya. Wa in yudrikani yaumuk ansurka nasran mu'azzaran.
Kalau seandainya aku ya diberikan umur sampai engkau ya diutus atau sampai engkau ya mendapatkan perlakuan yang buruk dari kaummu gitu ya, ansuruka nasron muazzaron, niscaya aku akan menolongmu dengan sekuat tenagaku. Coba bayangkan ya. Jadi Waraqah bin Naufal sudah memberikan pesan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi itu pasti dimusuhi, pasti akan diusir, pasti akan diejek, dicemooh. Maka kalau seandainya, Waraqah mengatakan, kalau seandainya aku masih diberikan kesempatan hidup, ya, umur, ya, masih diberikan hari bertemu, ya, dengan kaum-kaummu, ya, umatmu yang mengusirmu dan seterusnya, niscaya aku akan menolongmu dengan sekuat tenagaku atau kemampuan. Kemudian tsummalan yanshab Waraqah an tuwfiya. Kemudian belum tibanya Nabi dimusuhi oleh kaumnya, Waraqah pun sudah meninggal dunia. Wa fataral wahyu fatratan hatta hazana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah turunnya surat Al-Alaq ada beberapa masa atau hari ya tidak turun wahyu ya. Hatta hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah itu bersedih ya, sampai Rasulullah itu bersedih, huznan, sedih yang sangat berarti ini ya. Hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huznan ya, Rasulullah begitu sedih karena apa? Tidak turun-turun wahyu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kayyataradda min ru'usi syawahiqil jibal, seakan-akan kegelisahanku atau kesedihanku seperti aku dilempar dari ketinggian gunung. Ya, jatuh dari ketinggian gunung. Ini kan ungkapan yang sangat luar biasa. Fakullama aufa bidurwati jabalin likai yulqi nafsahu minhu. Maka setiap kali ya sedih, maka seakan-akan aku terjatuh dari ketinggian gunung yang tinggi. Kemudian setelah itu tubdi lahu Jibril, maka Jibril menampakkan dirinya, faqala ya Muhammad innaka Rasulullah haqqan, wahai Muhammad sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, Rasulullah yang benar, yang hak. Fayaskunu bidzalika ja'suhu, maka ketika itu Rasulullah begitu tenang ya, begitu tenang, begitu damai, tentram hatinya ya. Wa taqarru nafsuh, dan sejuk jiwanya. Kembali tenang ya. Fayarji, kemudian Nabi Muhammad kembali ke rumah. Kemudian fa idza talat alaihi fatratul wahyu, kemudian tatkala itu ya, tatkala lama ya tidak turun wahyu, kemudian malaikat Jibril menyampaikan bahwasanya engkau adalah Rasulullah yang benar, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah pun kembali, dan ketika itu wahyu pun terus berdatangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini terkait tentang sebab turunnya wahyu dalam hadis yang sangat panjang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya untuk kita terus-menerus senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mempelajari Al-Quran ya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.